Hanya perlu membuka 2 baut saja teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman cara yang beliau ajarkan. Kalau pedagang itu biasanya nabungnya itu nggak berupa uang. Jadi biasanya mereka menabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di vlog kami. Ini teman-teman, baru saja saya ngambil barang. Lalu ini saya ingin bagi kepada teman-teman cara bagaimana mengganti aki kendaraan perang. Ini teman-teman, baru saja saya membeli aki untuk menggantikan aki di kendaraan perang saya. Seperti ini akinya, karena aki yang ada di motor ini sudah tekor. Saya beli akinya tipe GS yang MF ya, seri maintenance free, aki kering. Ini di sini dapat bautnya dan akinya. Sudah, itu saja. Oke, langsung saja teman-teman, kita bongkar, kita ganti teman-teman akinya. Ini peralatan yang kita gunakan adalah obeng. Langsung kita buka bagasinya. Caranya sangat mudah. Sebenarnya di sini ada pengunci teman-teman, tapi ini sudah hilang penguncinya, jadi kita tinggal buka saja. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kutub positifnya dan ini kutub negatifnya. Hanya perlu membuka 2 baut saja teman-teman. Oke, sudah terlepas. Langsung kita ganti dengan aki yang baru. Jangan sampai salah posisi teman-teman, antara mana yang kutub positif dan negatifnya. Kita buka baut yang baru. Kita masukkan. Goyang-goyang biar pas. Oke. Lalu kita pasang penguncinya.
Oke, seperti itu teman-teman. Selesai. Kita pasang kembali penutupnya. Oke teman-teman, seperti itu tadi cara mengganti aki kendaraan. Cukup mudah bukan? Jadi teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah. Nggak harus selalu ke bengkel kalau hanya untuk sekedar mengganti aki teman-teman. Nah dari situ kita akan dapat menyisihkan sedikit uang yang tadinya untuk ongkos pengganti aki, kita bisa tabung. Nah selain cara mengganti aki tadi teman-teman, saya ingin membagikan tips bagaimana menabung ala pedagang. Tips ini saya peroleh dari senior saya teman-teman. Jadi beliau adalah pedagang yang cukup sukses, sudah sangat sukses menurut saya, dan mungkin teman-teman bisa terapkan di usahanya masing-masing. Nah seperti ini teman-teman cara yang beliau ajarkan. Kalau pedagang itu biasanya nabungnya itu nggak berupa uang. Jadi biasanya mereka menabung dengan berupa barang. Nah seperti tadi teman-teman, kita sudah ganti aki, kita ganti sendiri. Artinya biaya yang seharusnya kita keluarkan untuk mengganti aki ke bengkel, kita masih bisa simpan. Katakanlah kita asumsikan biayanya 10.000. Nah jadi 10.000 itu kita bisa tabung teman-teman. Cara nabungnya kita bisa belikan barang teman-teman. Seperti ini misalnya kita alokasikan untuk beli barang seperti ini. Nah kalau 10.000 bisa dapat 2 atau mungkin lebih teman-teman kalau belinya grosir. Nah dari barang situ, dan barang itu akan nilainya semakin lama akan semakin naik ya. Jadi kebiasaan di negara kita kebanyakan tahun-tahun berikutnya harga itu akan semakin naik. Nah jika teman-teman mempunyai stok barang berupa barang apapun di toko teman-teman, itu secara ekonomisnya, nilai ekonomisnya juga akan bertambah teman-teman. Beda lagi kalau teman-teman menabungnya berupa uang. Uang ketika terjadi inflasi, katakanlah uang 10.000 sekarang dengan 10.000 di tahun depan, jelas nilainya akan berkurang. Kalau 10.000 sekarang mungkin bisa dapat katakanlah bakso, berikutnya di tahun 2 tahun berikutnya bakso sudah nggak 10.000 lagi teman-teman. Jadi kalau teman-teman menabungnya berupa barang, nanti keuntungannya nilainya juga akan bertambah. Nah seperti itu teman-teman yang teman-teman ajarkan. Maksud saya yang senior saya ajarkan. Jadi sebagai pedagang kita nggak harus menyimpannya berupa uang, kita bisa menyimpannya dalam bentuk barang. Lalu mungkin teman-teman berpikir, oh nanti kita jadi nggak bersedekah sama montirnya, nggak memberikan jasa pada montirnya karena uangnya kita simpan sendiri saja. Nggak begitu juga teman-teman. Sebagai pedagang, kalau kita ingin sedekah pun kita harus punya strategi yang berbeda teman-teman. Jadi strateginya, kalau memang kita ingin sedekah, kita fokus di sedekah itu aja. Kalau mau nyervis ya nyervis aja. Beda teman-teman. Kalau ingin sedekah, kita bisa di lain kesempatan kita fokuskan sedekahnya lebih spesifik. Kita tujukan kepada siapa, misalkan kita sedekah ke panti asuhan, ke anak-anak yatim, malah lebih bagus, hasilnya akan lebih tepat sasaran. Kalau teman-teman misalkan bawa ke montir ke bengkel, itu belum tentu hasil dari ongkosnya itu murni diberikan kepada montirnya. Pasti ada berapa persen yang dibagi kepada owner bengkelnya. Seperti itu teman-teman. Dan owner bengkel itu secara secara harfiah mungkin lebih ekonominya lebih baik dari kita mungkin. Bahkan tidak harus menerima sedekah. Jadi kalau teman-teman pengen sedekah, ya sedekah di tempat yang lebih spesifik gitu teman-teman. Jadi nggak harus, oh ini kita bongkar sendiri berarti kita pelit. Enggak teman-teman, enggak seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu dulu tips kali ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan tips-tips dan video-video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.